Mengapa perusahaan BUMN China memilih untuk delisting dari Bursa Efek Amerika Serikat? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Tampaknya Wall Street harus bersiap untuk kehilangan 318 miliar dolar dari 5 perusahaan China yang akan melakukan penghapusan saham atau delisting dari papan perdagangan. Lantas, apakah ini langkah politik setelah pelanggaran kebijakan satu China, kunjungan Pelosi ke Taiwan, atau hanya bisnis semata? Adapun kelima perusahaan super jumbo itu adalah perusahaan asuransi negara China, Life Insurance, raksasa energi PetroChina, China Petroleum and Chemical Corporation, bersama Aluminium Corporation of China, dan Sinopec Shanghai Petrochemical. Tindakan ini dinilai sebagai peristiwa tonggak sejarah China menjadi kekuatan financial dunia. Karena hal ini pasti akan membawa dampak besar pada ekonomi China dan global pada umumnya. Pemicu langsung delisting 5 BUMN tersebut tentu saja karena kunjungan Pelosi ke Taiwan. Politisi Amerika Serikat telah melanggar kepentingan inti dan menginjak garis merah China. Dan China secara alami pasti akan melawannya. Seperti latihan militer terus-menerus nantinya. China memberikan sanksi berat kepada keluarga Pelosi, dan media barat juga mengungkap bahwa keluarga Pelosi yang anti-China namun sekaligus mendapatkan keuntungan besar dengan berinvestasi di China. Ketika sanksi China dijatuhkan, telah menimbulkan kerugian besar bagi keluarga Pelosi. Tetapi orang yang diwakili Pelosi bukan hanya satu orang, tetapi sekelompok kepentingan cebol Partai Demokrat tidak cukup bagi China untuk memberikan sanksi kepadanya, tetapi juga sekelompok cebol di belakangnya. Sehingga mereka mengerti konsekuensi menginjak garis merah China sangatlah serius, kata Menlu China. Alasan kedua adalah Undang-Undang Akuntabilitas Perusahaan Asing yang dikeluarkan oleh Trump setelah Perang Dagang di tahun 2018. Trump kemudian mempromosikan Undang-Undang Akuntabilitas Perusahaan Asing untuk memeras perusahaan-perusahaan China yang terdaftar di Amerika Serikat. Rancangan undang-undang tersebut mengharuskan semua perusahaan China yang terdaftar di Amerika Serikat menyerahkan kertas audit. Jika tidak, mereka akan dihapuskan dalam waktu 3 tahun, yang secara serius mengancam keamanan ekonomi China. Rancangan undang-undang tersebut disahkan Kongres Amerika Serikat pada tahun 2020 dan mulai berlaku pada tahun 2021. Sejak Maret 2022, SEC mulai memasukkan banyak saham konsep China ke dalam daftar pra-delisting. Pada awal Maret lalu, 5 saham konsep China seperti semikonduktor Shengmei terdaftar sebagai batch pertama. Batch kedua mencakup Weibo, dan batch ketiga mencakup Baidu dan iQIYI. Hingga akhir Juli, total 261 saham konsep China yang tercatat di Amerika Serikat, 159 saham konsep China telah masuk dalam daftar pra-delisting. Jika kita melihat lebih dalam, ini adalah tren yang tak terhindarkan dalam sejarah. Tren masa depan sebaliknya akan semakin banyak perusahaan Amerika Serikat berkualitas tinggi pergi mendaftar ke China. Karena situasi antara China dan Amerika Serikat telah terbalik. 20 tahun yang lalu, perusahaan China yang diwakili oleh PetroChina go publik di Amerika Serikat. Saat itu, pasar modal China masih sangat lemah dan terlalu kecil untuk mendukung perusahaan raksasa seperti PetroChina. Tetapi setelah 20 tahun pembangunan, pasar modal China telah berubah dari sungai kecil menjadi lautan bebas, cukup besar untuk menampung semua jenis perusahaan raksasa di dunia. Secara umum, pasar modal Amerika Serikat terlalu bergelembung. Cepat atau lambat, krisis keuangan besar pasti akan terjadi. Perusahaan-perusahaan China keluar dari bursa saham Amerika Serikat dapat menghindari krisis, dan pada saat yang sama memutuskan sumbu penyebaran krisis keuangan Amerika Serikat ke China. Dari pihak Amerika Serikat, demi menjaga agar gelembung pasar modal Amerika Serikat yang telah membengkak tidak pecah, mereka perlu melakukan pemasaran kelaparan atau hunger marketing untuk mengurangi pasokan saham. Gelembung di pasar saham Amerika Serikat telah terlalu besar. Pemilik dana besar mulai keluar dari pasar Amerika. Jika jumlah saham tidak berkurang, maka cepat atau lambat pasar saham Amerika Serikat akan runtuh. Jadi, membersihkan saham konsep China dan perusahaan-perusahaan asing lainnya dapat mengurangi pasokan saham Amerika Serikat dan tetap mempertahankan gelembung saham Amerika Serikat. Delisting saham konsep China dari Amerika Serikat tentu saja akan berdampak sangat penting bagi perekonomian China dan dunia. Ini akan meruntuhkan fondasi hegemoni dolar.
dan membantu China menjadi kekuatan finansial dunia dengan internasionalisasi renminbi. Pertama-tama, penyebab langsung dari masalah ini adalah Amerika Serikat mengharuskan perusahaan China untuk menyerahkan dokumen audit yang setara perusahaan Anda telanjang di depan Amerika. Misalnya, perusahaan raksasa ride-hailing asal China, TT, yang mendaftar secara diam-diam di Amerika Serikat tahun lalu, telah menjadi peringatan bagi Beijing. Pada saat Amerika Serikat semakin memusuhi China, perusahaan-perusahaan besar China yang menyerahkan segala macam informasi ekonomi ke Amerika Serikat tidak diragukan akan membahayakan keamanan ekonomi China dan dunia. Saat ini, ketika Amerika Serikat telah menjajah dunia melalui hegemoni dolar, keamanan ekonomi sebenarnya tidak kalah pentingnya dengan keamanan pertahanan nasional. Dunia telah melihat setiap kali Amerika Serikat menaikkan suku bunga, mengakibatkan banyak negara jatuh ambruk di bawah hegemoni dolar. Artinya, perang finansial jauh lebih tragis daripada perang fisik, karena perang keuangan ibarat membantai suatu negara tanpa pendarahan. Demi keamanan ekonomi negara, walau Washington tidak mengeluarkan undang-undang di atas, perusahaan China juga cepat atau lambat akan keluar sendiri dari pasar saham Amerika Serikat. Ini adalah tren historis yang tak terhindarkan, karena cepat atau lambat, pasar modal China akan menyerang balik pasar modal Amerika Serikat. Penyimpangan pemerintah Amerika hanya mempercepat proses saja. Dengan mendaftarkan perusahaan China atau perusahaan negara lain di Amerika Serikat, sebenarnya setara mengakui hegemoni dolar. Amerika Serikat dapat menjarah aset inti dunia hanya dengan mencetak dolar. Secara umum, pencatatan perusahaan-perusahaan dari seluruh dunia di Amerika Serikat tidak hanya membudidayakan banyak orang kaya komprador, tetapi juga menyebabkan kerugian besar kekayaan nasional dan merusak suasana sosial suatu negara. Pencatatan perusahaan China di Amerika Serikat merupakan saluran penting bagi Amerika Serikat untuk menyerap kekayaan China melalui pasar modal. Misalnya, pada tahun 2012, Guangzhou Daily mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa PetroChina hanya mengumpulkan 2,9 miliar dolar dalam listing di Amerika Serikat, tetapi mengakumulasikan dividen setinggi 11,9 miliar dolar. Dalam 4 tahun terakhir, PetroChina, Sinopec, China Mobile, dan China Unicom telah membagikan dividen lebih dari 110 miliar dolar Amerika Serikat kepada investor di Amerika, membantu bursa saham Amerika keluar dari krisis keuangan 2008. Hari ini, keluarnya perusahaan China dari Amerika Serikat telah memutuskan saluran modal Amerika untuk menyedot kekayaan China. Setelah 70 tahun pembangunan, China telah berubah dari negara miskin menjadi kekuatan ekonomi dan manufaktur terbesar di dunia. Bahkan dalam hal akumulasi modal, berkat tingkat tabungan nasional yang tinggi, China telah menjadi negara kapitalis dunia. Artinya, China saat ini tidak kekurangan uang sama sekali. Jadi, tidak perlu pergi ke Amerika Serikat untuk mengumpulkan dana. Perekonomian China telah tumbuh berlipat ganda beberapa kali dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2008, PDB China hanya 32 triliun yuan. Pada tahun 2021, PDB China telah mencapai 114 triliun, meningkat lebih dari 3 kali lipat. PDB Amerika Serikat sebesar 15 triliun dolar pada tahun 2008 dan 22 triliun pada tahun 2021, yang mayoritas berasal dari mencetak dolar. Di masa depan, pasar modal China akan terbebas dari perampasan dan penindasan modal Amerika, dan akan benar-benar menjadi barometer yang mencerminkan tren pertumbuhan ekonomi China. Ketika China, Arab Saudi, Rusia, dan Iran mulai menggunakan RMB untuk penyelesaian perdagangan minyak, itu setara dengan menggali akar hegemoni dolar Amerika. Selanjutnya, ada kemungkinan semua ekspor barang China juga akan diselesaikan dalam RMB. Karena China adalah mitra dagang terbesar lebih dari 130 negara di dunia. Ketika China merilis pasar saham papan internasional di masa depan, semua perusahaan asing berkualitas tinggi seperti Saudi Aramco juga akan pergi mendaftar ke pasar saham A China, termasuk perusahaan-perusahaan berkualitas tinggi dari Amerika Serikat. Jika hari itu tiba, maka China dan Amerika Serikat secara diam-diam menyelesaikan upacara serah terima kepemimpinan dunia. Seperti kutipan Komandan PLA kepada prajurit Inggris saat penyerahan Hong Kong kepada China pada tahun 1997. Anda dapat beristirahat sekarang. Biarkan kami yang meneruskan tugas Anda. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!